Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Tren laptop ringan dan juga tipis, bre, masih terus berlanjut gitu ya. Bahkan para brand itu berlomba-lomba bikin laptop dengan bobot di bawah 1 kilogram. Acer pun nggak mau kalah dari kompetitornya dengan menghadirkan Acer Swift Edge 14 AI yang bobotnya itu cuma 990 gram doang gitu ya. Tapi nggak cuma ringan, laptop ini juga siap buat dipakai kerjaan produktivitas, apalagi yang berbasis AI karena udah ditenagai prosesor Intel Lunar Lake gitu. Intel Core Ultra 7 258V berfabrikasi TSMC 3 nanometer yang di dalamnya udah tertanam NPU generasi keempat dari Intel dengan kemampuan komputasi AI up to 47 TOPS. Berarti bre, laptop ini udah memenuhi standar Copilot Plus PC dari Microsoft ya kan. Kalau kalian penasaran kenapa laptop ini bisa sangat ringan, jawabannya karena pakai material magnesium alloy yang merupakan logam paling ringan di dunia. Magnesium alloy udah umum digunakan pada industri otomotif dan juga aerospace karena emang terkenal punya durability yang sangat solid, bre. Jadi ya soal daya tahan laptop ini kagak perlu worry lagi gitu ya. Apalagi ketambahan sertifikasi MIL STD 810H. Soal dimensi, buatku pribadi ini udah sangat tipis di 16 mm aja pak ya. Walau setipis ini, kita tetap dikasih port HDMI full size. Jadi nggak perlu repot-repot pakai converter kalau mau colok HDMI dari proyektor ataupun dari monitor gitu loh. Nah buat percolokan lain, ada total 4 buah USB yang terdiri dari 2 USB 3.2 Type A dan 2 USB lainnya adalah Thunderbolt 4. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas desain dari laptop ini. Ini salah satu desain Acer Swift Series yang aku pribadi tuh demen, bre. Kalau biasanya tuh tampil bener-bener polos, di sini ada kesan futuristis dengan aksen AI di pojok kiri atas dan tarikan garis yang ngebentuk huruf S. Selain mewakili nama Swift, huruf S di sini juga bisa berarti sleek, ya kan? Slim dan juga speed gitu. Aku kira Superman. Beralih ke sisi layar, tentu ya dikasih yang kelas premium sesuai tirnya Acer Swift Series. Layar 14 inci di sini udah pakai panel touchscreen OLED 120Hz refresh rate dengan resolusi yang mentok kanan yaitu 3K 2880x1800 yang udah diproteksi Corning Gorilla Glass Matte Pro. Udah kayak proteksi HP ya kan? Jadi selain lebih terproteksi dari goresan benda tajam, lapisan matte-nya juga bikin tampilan layar anti glare alias anti silau-silau klep kalau kena pantulan cahaya, bre. Nah, buat kualitas panel OLED-nya tentu aja istimewa dengan coverage gemut di 100% P3. Tapi buat minimum brightness-nya masih kurang redup di 23 nits, bre. Tapi dengan maksimum brightness yang udah cukup terang mendekati 400 nits. Dan buat akurasi warnanya udah sangat akurat di bawah 2 delta E. Oh ya, bre, buat hinge atau engsel-nya tadi udah kita contohin ya, bisa dibuka sampai 180 derajat kayak begini. Jadi aman dari bocil nih ya. Terus kita turun ke bagian keyboardnya, tentu punya layout yang sangat kompak sesuai form factor laptop ini. Tapi yang terpenting, keycaps-nya punya backlit dan ada dedicated Copilot button. Kalau buat tombol powernya nggak dipisah ya, bre. Jadi ya nyatu sama keyboardnya di pojok kanan atas. Di tombol powernya ini udah include fingerprint scanner buat keperluan login biometric via Windows Hello. Kalau turun ke bagian touchpad, ukurannya ya cukup pas ya buat sebuah laptop 14 inci. Nggak kegedean dan juga tidak terlalu kekecilan gitu ya. Di touchpad ini ada sebuah action abstrak yang emang bakal jadi indikator NPU kalau laptop ini lagi running teks atau running tugas berbasis AI. Apa aja sih contoh teks berbasis AI? Nah, fitur bawaan dari Microsoft Windows ada banyak, tapi aku mention 3 aja, bre. Mulai dari Windows Studio Effect yang ada di webcamnya, terus ada live caption yang sayangnya belum support bahasa Indonesia nih. Dan ada Paint Co-Creator yang bisa generate text to image. Kalau teks berbasis AI bawaan Acer juga ada banyak, bre, ternyata. Kayak misalkan Acer Purified View plus Acer Purified Voice buat pengalaman video call dengan gambar yang lebih jernih dan suara yang minim noise, bre. BTW, webcamnya ini udah bisa ngerekam video up to 1080p 30fps dan bisa dipakai buat login biometrik sebagai face recognition. Jadi ada double 2 security, ada fingerprint, ada webcam.
Gokil ya. Terus ada Acer Live Art, salah satu fiturnya bisa ngapus background foto ya secara otomatis. Dan ada satu fitur lagi dari Acer yang nggak kalah keren, namanya adalah Acer User Sensing. Jadi laptop ini bisa auto lock atau automati layarnya ya bro ya, tanpa perlu kalian mematikan laptop ini kalau misalkan kalian tuh ninggalin laptopnya gitu loh, kayak mau ke toilet atau mau ngambil barang gitu ya kan. Jadi aman, ini menjaga privasi kerjaan kita itu lebih aman lagi bre. Dan kalau kita kembali ke meja kerjanya, otomatis si laptop bakal login lagi. Selain bisa jaga privasi tadi ya, otomatis bisa menghemat baterai laptop ini karena layarnya dimatiin. Baterai laptop ini berkapasitas 65 watt hours yang diklaim oleh Acer itu bisa bertahan sampai 21 jam buat video playback. Tapi nggak tahu nih playback online atau offline ya kan. Tapi kalau playback seharusnya offline ya. Tapi bre, kalau berdasarkan pengujian kita buat streaming video di YouTube 1080p itu bisa bertahan sekitar 16 jam. Ini udah terbilang awet karena memang kita nyambung ke internet dan streaming video di YouTube gitu loh. Kalau buat chargernya, punya rating 100 watt dengan interface USB Type-C yang charging time-nya cukup kenceng bre. Ngecharge 90% baterai itu cuma butuh 1 jam kurang. Buat memperpanjang umur baterai, kalian tuh bisa aktifin fitur Optimize Battery Charging di Acer Sense. Nantinya, kalau udah 80% kapasitas baterainya, otomatis chargernya bakal kekat otomatis. Di aplikasi Acer Sense ini, selain buat monitoring, kita juga bisa otak-atik hal lain kayak misalkan mode performa, pengaturan layar, touchpad, sampai ke Acer Dust Defender buat meminimalisir debu yang nyangkut pada sistem airflow laptop ini. Ini kemarin kita lihat fitur ini menarik sekali ya. Jadi bilah kipasnya tuh bisa muter balik gitu loh. Jadi biar debunya tuh nggak numpuk di satu titik. Ini tukang servis laptop sangat tidak suka melihat video ini ya, karena fitur ini tuh bikin ya kipas laptopnya jadi bersih terus gitu loh bro. Mulai masuk ke spesifikasi ya. Di awal udah kita mention prosesor Intel Core Ultra 7258V. Jadi prosesor ini punya TDP up to 37 watt yang berdasarkan pengujian kita di Cinebench R23 emang sempat nyentuh TDP maksimalnya di 37 watt dengan suhu maksimal mencapai 86 derajat Celcius. Kalau buat suhu permukaannya cuma mentok di 46 derajat Celcius aja di kisaran kiri keyboard. Tapi tenang bre, suhunya tadi tuh karena di stress test aja ya. Kalau buat penggunaan daily tentu aja lebih adem lagi. BTW, cooling system di laptop ini cukup sederhana buat ngejar bobotnya yang sangat ringan ini di under sekilo. Konfigurasinya ada 2 buah heat pipe, 1 buah kipas, dan 1 buah heatsink yang pembuangan panasnya udah lebih rapih lagi ketimbang laptop Acer lawas ya. Nggak nyembur ke layar lagi bre. Jadi ini mantep ya. Oh ya bre, performa sintetis prosesor ini tentu udah lebih kencang dari pendahulunya ya. Kita juga coba tes 2 kali antara colok charger dan tanpa charger gitu ya. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri, baik performa single core dan multi core-nya masih cukup stabil ternyata bre. Kita lanjut ngebahas eGPU-nya yaitu Intel Arc 140V. Ini eGPU yang lumayan kenceng ya. Punya 8 Xe core dan clock speed-nya up to 1,95 GHz. Performa sintetisnya dapat skor Firestrike di 8000-an poin dan time spy-nya di 3700-an poin. Nah, sebelum ngelanjut ke performa yang lebih manusiawi, kita bahas sebentar kapasitas RAM dan juga storage-nya di sini, bre. RAM-nya di sini punya kapasitas 32 GB yang super ngebut dengan speed up to 8533 MB transfer per second. Sedangkan buat storage-nya udah dikasih NVMe generasi keempat, kapasitasnya itu udah 1 TB. Tapi memang tidak ada opsi upgrade di sini ya, bre. Soalnya cuma ada 1 slot M.2 NVMe di board laptop ini. Kita mulai masuk ke pembahasan performa ya, mulai dari kemampuan AI-nya buat generate text di LM Studio. Hasilnya itu dapat 16 token per second pakai model DeepSeek lama 8 billion. Kemampuan editing video di Premiere Pro juga masih bisa diandelin ya. Bahkan buat produksi konten 4K resolusi juga masih sanggup bre. Tapi memang buat preview di konten 4K agak sedikit ngadet ya, agak delay dikit lah gitu. Beda sama di konten 1080p, tidak ada delay sama sekali. Nah buat render time-nya, kalau video 4K durasinya 1 menit itu butuh waktu sekitar 53 detik. Sedangkan render video 1080p durasinya 1 menit cuma butuh waktu 16 detik aja. Jadi masih bisa kalian pakai buat ngedit video nih. Oke, sekarang kita masuk ke performa gamingnya ya kan. Kita ada 3 sampel game yang masih bisa dimainkan buat sekedar seru-seruan aja. Kayak misalkan Dota 2 yang masih dapat 70an FPS pas kita tes di resolusi 1200p pakai settingan rata kiri. Di game selanjutnya ada CS2, kita masih bisa mainkan di resolusi 1200p dengan preset low dan dibantu FSR. Hasilnya masih playable di kisaran 63 FPS rata-ratanya bre. Terakhir
terakhir ada game Valorant yang tentu aja masih sangat enjoy dimainkan bareng layar 120Hz ini, karena bisa dapat rata-rata di 180 fps pas kita tesnya di resolusi 1200p. Terakhir kita mau mention hal-hal yang mungkin terlewat ya, mulai dari speakernya bre, yang merupakan hasil tuningan dari DTS:X. Tentu sound quality-nya kelas premium, gak malu-maluin ya kan kalau dibawa ngafe sambil puter lagu. Berikut untuk sampel speakernya bre. Ini adalah percobaan dengan webcamnya 1080p 30 fps, dan ini kondisi normal, cahaya normal semuanya, dan ada Acer Purified View. Di sini kita coba pakai yang portraitnya, blurnya bisa kita atur, lalu ada pilihan super sharp. Nah ini kita matikan, dan ada juga Acer Purified Voice. Nah ini kita aktifkan personal cross-nya, tapi sebelum kita aktifkan, ini sedang ada orang gila di belakang kita yang berisik banget. Nah, tuh. Sekarang kita mau aktifkan AI noise reduction-nya. Oke. Nah, ini sedang aktif AI-nya. Apakah kedengaran suara orang gilanya di belakang? Sangat-sangat tidak jelas. Lalu kita coba aktifkan lagi AI noise reduction-nya. Nah, ini kondisi AI-nya mati. Lalu ada juga di sini Windows Studio Effect, ada automatic framing. Jadi nanti misalnya kita bergerak kanan kiri dia ngikutin, cuman kok dia masih belum ini ya bergerak ya, belum ngezoom ya. Coba kita matikan lagi, lalu kita hidupkan lagi. Kenapa dia bergerak ya? Ada AI contact, dan selain itu ada juga background effect. Nah ini ada pilihan juga portrait blur atau standar blur. Bukan yang portrait blur sih, cuman tergantung kalian yang mana. Automatic framing, untuk kualitasnya gimana, untuk suaranya gimana, menurut saya sih cukup bagus dengan cahaya yang cukup dalam ruangan ya. Kalau buat konektivitasnya tentu aja udah feature proof ya, karena wifi-nya udah Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya udah versi 5.4. Soal operating systemnya tentu udah include Windows 11 teraktivasi lengkap sama OHS-nya atau Office Home Studio-nya. Dan buat after sales-nya, Acer tuh ngasih masa garansi yang cukup lama, sampai 3 tahun pak, buat unit Acer Swift Edge 14 AI ini. Selain itu, ada 1 tahun accidental damage protection alias garansi ADP dan 1 tahun internasional traveler warranty. Sedap sekali ya kalau kalian lagi di luar, ini bisa digaransi ini kalau kenapa-napa gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan ya kan. Acer Swift Edge 14 AI adalah laptop super enteng, cuma 990 gram yang kalian bisa lihat dari awal video sampai selesai itu saya pegang doang gitu karena memang ringan sekali. Tapi walaupun ringan tetap tangguh karena pakai magnesium alloy untuk build quality-nya dan sangat cocok untuk produktivitas modern ya bre ya. Terutama yang berbasis AI karena prosesor Intel Core Ultra 7 258V ini punya NPU generasi keempat dengan kemampuan komputasi AI up to 47 TOPS, yang berarti udah memenuhi standar Copilot Plus PC dari Microsoft. Tapi memang ya harganya agak lumayan ya bre ya, 25 jutaan buat yang pakai Intel Core Ultra 7 258V ini. Tapi kenapa Acer langsung gaspol di kelas high-end-nya, atau mereka juga bakal rilis versi Aspire-nya yang under sekilo biar lebih affordable harganya? Ya kita tunggu aja ya gebrakan dari Acer selanjutnya bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai Acer Swift Edge 14 AI ini? Coba deh komen di bawah, kita diskusi. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah, karena bukan warna putih lagi tapi kebalik. Jangan sampai kurang update, jadi pastikan kalian follow Kudet. Itu mau buat short videonya. Bye bye.